Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya yang tercurah kepada kita, atas kasih sayangnya yang termanifestasi kepada kita sekalian, sehingga kita masih tetap bisa bertatap muka, melakukan sharing pengetahuan, khususnya pada mata kuliah yang baru tentang sosiologi, budaya, dan perilaku kesehatan. Mungkin di semester-semester sebelumnya kita sudah pernah berinteraksi, ya, karena Tuhan kali ini mempertemukan kita kembali di mata kuliah yang berbeda, sehingga tentunya kita ke depan akan sering, selama satu semester ini, akan sering melakukan interaksi dalam proses sharing pengetahuan atau mata kuliah. Nah, pada mata kuliah kali ini, yaitu Sosiologi Budaya dan Perilaku Kesehatan, kita akan mengawali pertemuan yang perdana ini. Pembahasan perdana ini mengenai pengantar sosiologi. Ya, kenapa kita mengawali dengan pengantar sosiologi? Ya, minimal yang pertama, teman-teman memiliki deskripsi, memiliki gambaran terkait arah dari mata kuliah ini ke depannya, kaitannya dengan disiplin ilmu kesehatan masyarakat. Kira-kira seperti itu, ya. Tujuan dari materi perdana ini yaitu pengantar. Minimal teman-teman punya gambaran mengenai apa sih output dari mempelajari sosiologi budaya dan perilaku kesehatan ketika kita kaitkan dengan disiplin keilmuan kita, yakni ilmu kesehatan masyarakat. Kira-kira seperti itu, ya. Kita akan mengawali pembahasan. Kita akan mulai di slide pertama. Nah, di slide pertama kita akan membahas mengenai kesehatan masyarakat sebagai multidisiplin ilmu. Jadi ada sudut pandang yang berbeda antara kita selaku tenaga kesehatan yang berbicara pada kesehatan masyarakat dengan tenaga kesehatan di luar sana seperti kedokteran, farmasis, analis, bidan, perawat, dan lain-lain. Nah, dalam sudut pandang kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat, atau dalam sudut pandang teman-teman nantinya sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat, ya, itu akan memandang masalah kesehatan, ya, menganggap masalah kesehatan itu disebabkan oleh banyak faktor, ya. Ya, kalau misalnya teman-teman merujuk pada teori Hendrik L. Bloom, itu kan mengatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi layanan kesehatan. Ada perilaku, ada lingkungan, ada hereditas atau keturunan, dan ada fasilitas kesehatan atau layanan kesehatan itu sendiri. Itu contohnya, ya. Nah, karena ternyata masalah kesehatan itu disebabkan oleh banyak faktor, bukan cuma hanya satu faktor saja, maka tentunya penyelesaian masalah kesehatan itu, pemecahannya, ya, tentunya harus berdasarkan pada disiplin ilmu yang luas atau secara multidisiplin, ya. Nah, misalnya begini, teman-teman dalam menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat itu tidak hanya diselesaikan oleh satu disiplin ilmu saja, ya. Tidak hanya diselesaikan oleh sudut pandang kesehatan saja misalnya, tetapi kadang juga harus diperhatikan pada aspek-aspek lain, misalnya pada aspek keyakinan seseorang, keyakinan individu atau masyarakat, bagaimana konteks kebudayaannya, bagaimana perilaku individu atau masyarakat tersebut yang menyebabkan mereka atau individu tersebut terkena suatu masalah kesehatan atau terkena suatu penyakit. Nah, salah satu pendekatan yang
akan kita dalami, ya, salah satu pendekatan yang akan kita dalami dalam kesempatan sharing mata kuliah di semester ini yaitu sosiologi budaya dan perilaku kesehatan. Karena kita menganggap ternyata masalah kesehatan itu kadangkala, ya, masalah perilaku seseorang yang akan berdampak pada perilaku kesehatan yang negatif itu terkadang sedikit banyaknya dipengaruhi oleh kebudayaan lingkungan seseorang tersebut, individu tersebut, dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat setempat. Ya, ada kalanya perilaku masyarakat itu yang kaitannya dengan kesehatan itu terpengaruh oleh kebudayaan atau culture masyarakat tersebut. Nah, untuk itu sedikit banyaknya kita perlu mempelajari tentang masalah kebudayaan, masalah sosial, dan masalah perilaku dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah kesehatan yang disebabkan oleh hal tersebut. Nah, ternyata apa yang saya sampaikan tadi, ya, itu diperkuat juga melalui standar kurikulum nasional, ya, yang mewajibkan calon sarjana kesehatan masyarakat itu menguasai minimal 8 kompetensi dasar. Ya, yang pertama, kemampuan mengkaji dan menganalisis situasi. Yang kedua adalah kemampuan mengembangkan dan merencanakan program. Ketiga, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Nah, di sini yang keempat adalah kemampuan memahami budaya setempat. Ya, di samping 5, 6, 7, dan 8 teman-teman bisa baca di slide kali ini. Yang saya ingin menggarisbawahi adalah poin yang keempat, kemampuan memahami budaya setempat. Kenapa harus kita pahami budaya setempat? Karena salah satu tujuan utama dari disiplin ilmu kesehatan, khususnya kalau berbicara tentang masalah disiplin ilmu promosi kesehatan, salah satu tujuannya adalah bagaimana merubah perilaku masyarakat. Merubah perilaku itu dalam artian merubah perilaku dalam konteks kesehatan yang kita anggap ketika perilaku tersebut akan berbahaya atau tidak menguntungkan buat status kesehatan individu, itu dirubah kepada perilaku yang lebih baik, dirubah kepada perilaku yang lebih menguntungkan buat kesehatan masyarakat. Nah, untuk itu sebelum merubah perilaku individu atau masyarakat, ada baiknya kita memahami dulu apa latar belakang yang membentuk perilaku tersebut dalam kaitannya mengenai budaya individu atau masyarakat itu. Ya, karena terkadang apa yang kita perspektifkan kurang baik dalam sudut pandang kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat, justru kejadiannya terbalik dalam sudut pandang budaya atau kebiasaan masyarakat setempat. Nah, ketika hal ini bertentangan, maka akan sulit merubah perilaku masyarakat. Misalnya, saya angkat contoh misalnya seperti ini. Untuk kasus-kasus tingginya angka kematian ibu dan bayi, ya, banyak kasus-kasus meningkatnya angka kematian ibu dan bayi itu disebabkan karena pola atau perilaku persalinan yang kurang baik. Pola perilaku persalinan yang kurang baik. Kurang baik di sini diartikan karena sebagian besar ibu hamil itu melakukan pemeriksaan persalinannya di tenaga non-medis, ya seperti di dukun dan lain-lain. Nah, ketika mereka
ya, ibu hamil ini melakukan persalinan di tenaga non medis atau yang kita kenal sebagai dukun beranak. Nah, resiko untuk terjadinya kasus infeksi itu semakin tinggi, ya. Nah, hal ini dalam sudut pandang kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat tentunya akan menyimpulkan bahwa perilaku tersebut adalah perilaku negatif, adalah perilaku yang berbahaya buat kesehatan. Nah, sudut pandang kita itu terkadang akan kontras, akan berbeda dengan sudut pandang yang dipahami oleh masyarakat. Mungkin masyarakat menganggap bahwa memeriksakan kehamilan pada orang asing, ya, apalagi misalnya satu pemahaman tentang adalah tabu ketika seorang perempuan itu bersentuhan dengan orang lain, apalagi disentuh oleh laki-laki lain di luar dari suaminya misalnya. Karena kan sekarang kalau berbicara konteks masyarakat perkotaan, ya, itu kan sekarang banyak dokter obgyn, ya, yang malah bukan perempuan, malah laki-laki. Banyak spesialis kandungan itu yang justru bukan didominasi oleh perempuan lagi, tetapi banyak juga dokter kandungan itu ada laki-laki. Nah, ini kan akan kontras ketika di masyarakat itu terbangun pemahaman bahwa saya misalnya sebagai perempuan tidak mau disentuh oleh laki-laki, atau walaupun sesama perempuan tapi dia akan merasa risih ketika disentuh oleh orang yang tidak dikenali, walaupun yang akan memeriksa persalinannya itu adalah bidan dan lain-lain. Namun karena pemahaman yang terbangun, ya, karena pemahaman yang terbangun bahwa ada nilai budaya yang terbangun bahwa saya tidak boleh atau akan tabu, menganggap hal tersebut tabu ketika disentuh oleh orang lain saat melakukan pemeriksaan, maka sebagian besar perilaku-perilaku pemeriksaan persalinan itu ke dukun itu calon ibu, ya, atau ibu hamil itu memeriksa persalinannya ke dukun, yang notabene dukun ini adalah orang yang sudah dikenal di kampung itu, orang yang sudah dikenal secara turun-temurun membantu masyarakat di sekitar dalam melakukan proses persalinan dan lain-lain. Nah, ini ketika kita paksakan untuk merubah perilaku masyarakat tanpa memahami apa latar belakang budaya yang terbangun, itu akan sulit. Karena ketika misalnya saya mengutip satu quotes dari almarhum Jalaluddin Rahmat, dia seorang sosiolog juga, seorang pakar komunikasi, ya, dalam bukunya Ilmu Komunikasi mengatakan bahwa kebaikan itu, ya, sebaik-baiknya perubahan, ya, sebaik-baiknya perubahan ketika perubahan itu dianggap akan mengancam rasa aman. Dalam bahasa buku tersebut disebut basic security, ya, akan mengancam rasa aman, ya, akan mengancam kenyamanan individu atau masyarakat, maka perubahan itu akan ditentang oleh masyarakat. Jadi ketika teman-teman menawarkan sebuah perubahan, ya, sebuah kebaikan, konsep-konsep perubahan, dan ketika perubahan itu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya setempat dan dianggap mengancam nilai-nilai budaya tersebut, mengancam kebiasaan-kebiasaan tersebut, maka sebaik apapun perubahan yang ditawarkan, maka perubahan itu akan ditentang oleh masyarakat. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita berbicara kenapa sih kita harus memahami budaya masyarakat, ya, secara sosiologis, ya, sebelum melakukan perubahan perilaku di tengah-tengah masyarakat. Nah, sekarang kita beralih pada slide berikutnya. Kita akan masuk pada definisi sosiologi itu sendiri. Nah, kita bagi berdasarkan 3 pendekatan. Yang pertama secara terminologi, ya. Ini ada kesalahan pengertian.
terminologi ya, bukan terminologi. Nah, secara terminologi atau secara bahasa ya, secara harfiah, sosiologi ini berasal dari bahasa Latin sebenarnya, yaitu socius yang berarti kawan dan logos berarti ilmu. Jadi kalau kita mau definisikan dia secara bahasa, berarti ilmu tentang kawan ya. Kalau secara bahasa seperti itu. Tapi kurang lebih bukan ilmu tentang kawan ya, artinya ilmu tentang hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, ya berkawan gitu ya. Kurang lebih seperti itu pemaknaannya. Nah, ini akan diperjelas pendefinisiannya secara aksiologi ya. Merupakan ilmu pengetahuan ya, tadi karena dia ada kata logos jadi ilmu pengetahuan. Jadi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pola perilaku manusia dalam masyarakat ya, seperti saya bilang tadi di pengertian secara terminologi bukan berarti ilmu tentang kawan, tetapi ilmu tentang ya, ilmu tentang sesuatu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, secara aksiologi juga diperjelas bahwa ilmu yang mempelajari tentang pola perilaku manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam kaitannya dengan hubungan manusia tersebut secara bermasyarakat. Nah, kita pindah ke pengertian menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan ya yang mempelajari tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Ya, ilmu tentang struktur sosialnya, proses sosial, dan beberapa perubahan-perubahan sosial yang ada di masyarakat. Ya. Karena memang seperti itu ya. Pola perilaku manusia dalam hubungan bermasyarakatnya itu akan cenderung mengalami perubahan, ya, cenderung mengalami adaptasi. Nah, proses-proses perubahan itu, proses-proses adaptasi itulah yang tentunya kita ingin pelajari. Sehingga kita mampu mengetahui bagaimana struktur sosial itu terbentuk dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi ya perubahan-perubahan perilakunya, yang bisa mempengaruhi perilaku-perilaku manusia-manusia itu atau perilaku masyarakat itu sendiri. Ya, syukur-syukur kalau perilaku itu menguntungkan buat status kesehatan, itu tidak masalah. Yang menjadi permasalahan kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat ketika perilaku-perilaku tersebut, ketika kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut itu akan mengancam status kesehatan dalam sudut pandang kita ya. Karena kita memang sudut pandangnya sudut pandang kesehatan masyarakat. Ya, contohnya tadi, mungkin masyarakat senang, masyarakat suka melakukan proses persalinan di dukun misalnya. Tetapi dalam sudut pandang kita, itu akan membahayakan, mengancam jiwa manusia atau masyarakat itu sendiri. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kata sosial berarti segala bentuk atau segala sesuatu yang bertalian ya maksudnya, dengan sistem hidup, yang berhubungan dengan sistem hidup bersama. Ya, segala sesuatu apapun itu yang punya hubungan dengan sistem hidup bersama, ya, hidup bermasyarakat atau hidup berkelompok, yang di dalamnya ada struktur, ada organisasi, dan ada nilai-nilai sosial tentunya. Nah, makanya kenapa manusia itu disebut sebagai makhluk sosial, ya, atau makhluk bermasyarakat, karena manusia itu tidak akan mampu hidup, esensinya tidak akan berjalan sebagai manusia ketika manusia itu tidak berinteraksi dengan masyarakat yang lain, atau dengan individu yang lain, atau dengan manusia yang lain. Ya mungkin manusia itu bisa hidup. Namun esensinya sebagai manusia itu tidak akan maksimal ketika dia tidak berinteraksi dengan manusia yang lain.
Contoh misalnya cerita tentang Tarzan. Tarzan itu walaupun dia mungkin hanya sebagai mitos ya, itu gambaran untuk mendeskripsikan analogi ini. Tarzan itu dia manusia dan dia hidup di hutan. Kalau berbicara hidup, dia bisa bertahan sampai dewasa. Ceritanya itu kan Tarzan itu adalah anak manusia yang dibuang, ya entah dibuang atau terlantar di tengah hutan pada saat kecil masih bayi, ya. Dan dia menurut cerita dia dibesarkan oleh seekor orang hutan, ya, seekor monyet, seekor orang hutan. Sampai dia dewasa, kalau berbicara hidup, Tarzan itu hidup. Dia sehat malah. Dia hidup, dia sehat. Namun ketika berbicara esensinya sebagai manusia, ya, itu yang menjadi pertanyaan. Apakah Tarzan itu hidup selayaknya manusia? Ya, itu yang jadi pertanyaan. Ternyata tidak. Dalam kehidupan si Tarzan, ternyata walaupun dia hidup, dia sehat, tapi ya dalam konteks realitasnya, Tarzan ternyata tidak mampu berkomunikasi dengan manusia. Karena sejak kecil dia berkomunikasi dengan hewan. Perilakunya juga yang ditunjukkan bukan perilaku-perilaku layaknya manusia. Mulai dari berjalan, berbusana dan lain-lain, bukan perilaku-perilaku yang layak ditunjukkan seperti manusia pada umumnya. Kira-kira seperti itu analoginya. Sama juga dengan teman-teman misalnya. Ketika teman-teman yang dari luar Sulawesi datang ke Makassar, pertama kali kuliah misalnya, di semester awal kuliah, teman-teman ngekos satu kamar satu orang, ya mungkin teman-teman bisa bertahan di dalam kamar itu, di dalam kos itu mungkin dalam beberapa hari saja sendiri. Tapi yakin dan percaya teman-teman akan gelisah ketika teman-teman tidak berinteraksi dengan tetangga kos yang lain, ya. Yakin dan percaya hal itu. Nah, karena itu adalah nilai alamiah dari manusia. Nilai alamiah artinya manusia memang itu, individu itu tidak mampu hidup, ya, tanpa berinteraksi dengan manusia atau individu yang lain. Makanya manusia dikatakan sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Nah, kalau berbicara sejarah, ya, berbicara sejarah dalam kaitan ilmu sosiologi, ada yang kita kenal sebagai tokoh sosiologi, ya, yang populer dikenal dengan Auguste Comte, ya. Jadi Auguste Comte ini dia disebut sebagai bapak sosiologi. Kenapa disebut sebagai bapak sosiologi? Karena beliau inilah yang mempopulerkan mengenai keilmuan sosiologi dalam konteks pendekatan positivisme. Ini mungkin teman-teman sudah pernah saya jelaskan positivisme itu yang mana. Itu kalau tidak salah kita bahas pada filsafat dan logika di semester sebelumnya. Jadi Auguste Comte ini tokoh yang mempopulerkan, ya. Jadi walaupun dia bukan satu-satunya tokoh sosiologi, tapi dia yang paling terkenal, dia yang paling populer, dia yang paling eksis, ya. Dia memperkenalkan ilmu sosiologi itu pertama kali pada tahun 1838 di pertengahan abad 18, ya. Makanya karena kepopuleran beliau ini, ya, beliau dijuluki sebagai bapak sosiologi atau the father of sociology. Karena yang memacu kepopuleran Auguste Comte ini pertama kali saat menerbitkan buku yang berjudul Cours de Philosophie Positif, ya, pembahasan mengenai filsafat positivisme. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ini sudah pernah kita bahas di mata kuliah filsafat dan logika. Karena yang mempopulerkan teori positivisme itu adalah Auguste Comte.
Makanya dia disebut juga sebagai the father of sociology. Nah, ada ciri utama dari disiplin ilmu sosiologi ini. Yang pertama adalah empiris. Ini juga sudah pernah kita jelaskan. Ya, jadi kalau berbicara empiris itu landasan ilmu pengetahuan yang didasari oleh fakta di lapangan. Ya, empiris itu berarti berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman, parameternya jelas, apa yang sudah pernah disaksikan, dirasakan oleh indera, ya, seperti mata, telinga, dan lain-lain. Jadi ketika sesuatu itu sudah berangkat atas dasar pengalaman, ya, sudah pernah dilihat misalnya, sudah pernah dibuktikan berdasarkan pengalaman, maka itulah yang disebut sebagai landasan empiris. Jadi kebenaran yang pertama itu adalah kebenaran pertama dalam pendekatan sosiologi itu adalah kebenaran empiris. Kemudian yang kedua, landasan teoritis, ya, kebenaran teoritis. Apa yang dimaksud dengan kebenaran teoritis? Yaitu selalu berusaha menyusun abstraksi, menyusun kesimpulan, ya, tentang hubungan-hubungan antara yang satu dengan yang lain berdasarkan gejala sosial yang diteliti, ya. Jadi teori itu muncul, ya. Teori apapun, ya, dalam sudut pandang teoritis itu. Teori itu muncul berdasarkan analisis hubungan sebab akibat yang berangkat dari pengalaman atau pengamatan. Jadi teori itu muncul berdasarkan hasil analisis dari pengamatan seseorang. Ya. Jadi tidak mungkin muncul sebuah teori tanpa adanya fakta lapangan. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga itu kumulatif. Ya, kumulatif itu diartikan sebagai sebuah proses membangun argumentasi terkait sebuah fenomena tertentu yang dilandaskan pada kumpulan teori yang sudah tercipta sebelumnya. Jadi dalam membangun sebuah teori, ya, yang pertama ada landasan teoritis dulu, yang pertama ada landasan pengalaman dulu. Kemudian dari pengalaman itu dicari hubungan sebab akibatnya, ya. Dicari hubungan sebab akibatnya. Kemudian ketika sudah ada kesimpulan dari hubungan sebab akibat itu, kita bandingkan dengan teori-teori yang mirip sebelumnya. Ya. Ini perlu teman-teman pahami nanti karena ini adalah landasan dalam melakukan dalam membangun metode penelitian kualitatif. Ya, nanti teman-teman di semester depan akan bertemu lagi dengan saya ketika teman-teman mengambil jurusan promosi kesehatan dan mengambil model penelitian kualitatif. Nah, saya ulang, untuk menciptakan sebuah teori dalam kaitannya sudut pandang sosiologis, yang pertama dibutuhkan itu adalah empiris atau berdasarkan pengalaman. Nah, dari pengalaman itu kita masuk ke teoritis, yaitu mengenal atau menganalisis hubungan dari pengalaman itu, menganalisis hubungan sebab akibatnya. Kemudian kita menyimpulkan hubungan-hubungan tersebut. Setelah itu hubungan-hubungan tersebut, kesimpulan tersebut kita bandingkan dengan teori-teori sebelumnya. Begitu, ya. Nah, yang keempat adalah non-etis, ya. Nah, ini agak berbeda pembahasannya. Dalam sudut pandang ilmu sosiologi, ya. Dalam sudut pandang ilmu sosiologi itu tidak menyimpulkan baik dan buruknya sesuatu. Ya, dalam sudut pandang ilmu sosiologi tidak pernah mendefinisikan fenomena yang dilihat di depan mata itu baik atau buruk. Ya, beda kalau misalnya dalam sudut pandang kita sebagai tenaga kesehatan yang
paradigmanya selalu paradigma eksak, ya. Ilmu pasti, eksak itu berarti ilmu pasti. Misalnya kita melihat orang merokok. Ya, dalam sudut pandang ilmu pasti, dalam sudut pandang eksak, ya, kesehatan itu kan masuk kategori eksak, ya, ilmu pasti. Matematika itu ilmu pasti. 1+1 sudah pasti 2, ya, tidak mungkin 3, mustahil jadi 4. Itu ilmu pasti. Kesehatan juga begitu. Di kesehatan belajar statistik, belajar anatomi fisiologi, ya, itu sudah pasti. Kalau kita terserang virus, sudah pasti sakit. Itu ilmu pasti. Ya. Nah, dalam sudut pandang sosiologis, ya, masalah-masalah tersebut, fenomena-fenomena yang ditemukan di lapangan tidak bisa disimpulkan baik atau buruk. Misalnya kita ambil contoh, kita melihat orang merokok. Nah, dalam sudut pandang eksak, dalam sudut pandang orang kesehatan, ya, dalam sudut pandang medis, tentu akan menyimpulkan merokok itu tidak bagus, merokok itu buruk, merokok itu sakit, ya, atau contoh-contoh yang lain, narkoba lah, apalah, dan lain sebagainya. Termasuk dengan yang contoh di awal saya bilang tadi, periksa persalinan di dukun itu tidak baik, periksa persalinan di Sandro itu buruk, periksa persalinan di Mbeko itu, kalau di NTT, itu sakit. Itu kalau sudut pandang kesehatan, tapi dalam sudut pandang sosiologi tidak mempermasalahkan itu. Dalam sudut pandang sosiologi tidak mempermasalahkan perilaku itu baik atau buruk, ya. Kebiasaan itu baik atau buruk, perilaku itu, perilakunya si A ini sehat atau sakit, tidak. Yang dipermasalahkan dalam sudut pandang sosiologi yang akan kita petik hikmahnya adalah mengapa hal itu terjadi, atau apa yang melatar belakangi sehingga fenomena itu terjadi. Misalnya contoh tadi, orang merokok. Kita melihat orang merokok dalam sudut pandang medis, ya, kita akan menyimpulkan dia sakit. Kita akan menyimpulkan perilakunya buruk. Kita akan memberikan kesimpulan perilakunya salah. Namun, dalam sudut pandang sosiologi, kita tidak mempermasalahkan itu. Kita mempermasalahkan, kita akan menggali kenapa dia merokok. Apa yang melatar belakangi dia merokok? Padahal misalnya, dia adalah anak kesmas. Ya kan gitu. Yang akan dicari tahu oleh orang sosiologi, mengapa dia melakukan hal tersebut, apa alasannya, atau apa yang melatar belakangnya. Nah, itu yang disebut sebagai non-etis. Jadi kita tidak menyimpulkan sesuatu itu baik, buruk, benar, salah, sakit, tidak sakit, sakit, sehat, tidak. Tapi ketika ada fenomena yang berkaitan dengan perilaku, khususnya misalnya dalam sudut pandang perilaku kesehatan, kita dituntut untuk mengetahui, menganalisis hubungan sebab akibat dari perilaku tersebut untuk mendapatkan kesimpulan mengapa perilaku itu terbentuk, mengapa fenomena itu terjadi, mengapa dia merokok, mengapa dia narkoba, padahal orang tuanya misalnya tokoh agama misalnya, dan lain-lain. Mengapa anak itu narkoba, padahal orang tuanya Kapolres, padahal orang tuanya perwira TNI. Mengapa anaknya sampai menjadi begal? Mengapa anaknya sampai begitu? Mengapa dia merokok? Mengapa dia seperti ini? Itu yang dicari tahu dalam sudut pandang non-etis. Tidak ada kebenaran dan keburukan. Yang digali adalah mengapa kebenaran dan keburukan itu terjadi di lingkungan masyarakat secara umum atau pada perilaku individu secara khusus. Nah, makanya untuk ruang lingkup sosiologi kesehatan, dia mempelajari mengenai interaksi antara masyarakat, antara manusia dengan manusia yang satu dalam kaitannya kehidupan bermasyarakat. Jadi yang dipelajari adalah interaksi, perilaku, kesehatannya. Khususnya bagaimana konsepsi pemaknaan mereka tentang kesehatan, bagaimana sudut pandang mereka tentang penyakit, ya. Bagaimana sudut pandang mereka tentang perilaku tertentu yang dilakukan, ya, yang
kira-kira akan mempengaruhi kualitas kesehatan, kualitas hidup dalam praktek kehidupan dan keseharian. Kira-kira seperti itu yang akan kita bahas, yang akan kita dalami dalam beberapa pertemuan ke depan kalau berbicara mengenai sosiologi, budaya, dan perilaku kesehatan. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan yang pertama yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita sekalian.